Selamat datang Kembali di podcast komunitas. sosial anjay. Jadi apa nih bahasan kita hari ini, Dit? Somehow kita berdua tuh sepakat bahwa kami berdua ini sepakat bahwa tawuran tuh penting. Tawuran tuh harus ada di sekolah. Kenapa tuh gitu? Satu, ngurangi populasi. Daripada vasektomi ya. Daripada vasektomi bener juga sih. Mending calon-calon tenaga kerja yang kurang ini disuruh mengeliminasi diri sendiri dengan cara saling bunuh dengan calon tenaga kerja yang sama-sama kurang. Ngomong ya? Itu kan sebenarnya apa ya? Aduh. Di otak aku Squid Game aja kan itu. Squid Game aja kan. Gladiator Itu dia. Dari tadi itu kata yang aku cari. Tapi aku ingat sesuatu dari yang waktu itu kita sempat ngobrol ini, Dit. Soal kamu pernah baca Ancient Generation kan ya? Dari Ancient Generation kamu bilang di masa-masa ini anak kecil itu udah jarang main keluar. Nah, lanjutin dulu gue maunya. Sekarang punya aktivitas fisik yang melukai diri. Kayak dulu, mungkin waktu kecil aku sama kamu masih ngalamin manjat pohon. Oh betul, petik jambu. Anak-anak sekarang udah nggak ada tuh aktivitas seperti itu, nggak ada. Bahkan sesimpel manggil temennya main kayak Hamzah keluar yuk main yuk, Itu juga udah nggak ada, bener. Nggak tahu ya, mungkin di grassroots mungkin masih ada. Tapi yang jelas semakin terkikis. Semakin digantikan sama HP. Orang tua ya udah ngasih anaknya ini nih nonton Bluey sini. Iya, makanya kan jadi screen time. Yang mana nanti imbas akhirnya adalah attention span-nya menurun. Nah, hot takes dari aku nih. Apa sih salah satu kegiatan di luar yang bisa mengurangi kita dari screen time? Bisa mengurangi screen time kita. Itu Tawuran. Karena coba orang-orang yang tawuran ya di bayangan aku kan nggak pernah tawuran ya. Aku nggak pernah ikutan tawuran, tapi aku nongkrong sama orang-orang yang pernah tawuran. Mereka itu ketika lagi nongkrong bareng, nggak ada tuh mereka scroll TikTok, scroll Instagram. Satu-satunya ketika mereka buka HP adalah cuma, boy nitip rokok dong. Nah, terus ngobrol lagi di tongkrongan. Abis itu ngobrol lagi di tongkrongan, abis itu taruh HP-nya terus kayak nunggu temennya berharap datang bawa rokok gitu misalnya. Sambil mengasah golok. Atau enggak kayak bayanganku ekstrim banget ya. Iya, atau enggak kayak ngobrol lah di grup gitu. Paling chat cuma di grup gitu kayak weh, hari ini kita lawan sekolah ini gitu kan. Lawan sekolah B. Lu pada bawa apaan aja? Oke, gue bawa gear. Oke, gue bawa golok. Oke, gue bawa pedang gitu kan. Ya udah, gue bawa celurit. Ya udah, gue bawa palu. Rumahnya emang wallpapernya merah semua kan? Iya, ternyata sekolahnya sekolah kapitalis yang dilawan. Gitu kan. Sekolahnya ini kan. Sekolah mereka tuh Bronx banget. Parah, bahkan mereka nggak pernah masuk kelas karena tidak ada kelas. Betul. Tidak ada kelas. Ada alasan darah gua merah. Wah. Dan itu bukan hemoglobin. Gak, aku tuh kalau misalnya kayak ngelis senjata tawuran tuh, dari kepala aku tuh yang aku ceritain kamu itu. Ini bahkan aku tulis di novel, saking berkesannya cerita ini. Waktu SMP, kawan-kawanku ada yang ya sama lah kayak kamu. Aku nggak tawuran, tapi aku nongkrong sama kawan-kawan yang pernah tawuran. Salah satu ceritanya dia adalah dia pernah tawuran, yang lainnya bawa senjata tajam, dia bawa ular, cuk. Bawa ular sawah loh, cuk, taruh di botol aqua lo. Maksudnya itu kan senjata yang paling tidak efektif ya. Iya benar. Nggak bisa dikontrol. Karena aku sering nongkrong sama orang-orang yang pernah tawuran. Rata-rata dari mereka, alasan mereka tawuran adalah ajakan dari senior. Oh, budaya. Bukan budaya, lebih ke doktrin. Ya, doktrin emang bukan budaya.
Iya juga lagi. Nah, Salah. Emangnya budaya bukan doktrin. Iya. Itu. Umur-umur orang tawuran itu amat sangat mudah didoktrin, gitu kan. Alih-alih kita misahin orang tawuran, kita ikutan nongkrong nih sama orang-orang yang mau tawuran. Kita datang ya kan, jebret. Bagi rokok misalnya gitu kan, bagi rokok gitu. Pada mau ngapain nih kan, kalau pada bawa gear segala macam. Ini bang, gue mau lawan sekolah gini gitu. Musuh lu tuh bukan sekolah, tau. anjir. Ada musuh yang lebih besar tau dibanding itu. Lu tahu nggak kenapa sekolah lu jelek, sekolah dia juga jelek? Iya. Itu kemiskinan struktural. Itu kemiskinan struktural. Yang lu harus lawan adalah kapitalisme. Masih. Itu mereka kan langsung kayak, oh gitu juga ya bang. Berarti siapa yang harus kita lawan? Langsung begitu. Ini kayaknya episode terakhir kita teman-teman kan. Tadi kita sudah sepakat bahwa ini dua sekolah itu bisa disatukan kalau ada common enemy. Itu dia. Nah, sebenarnya itulah kenapa aku kemarin bikin artikel judulnya Tawuran Mengatasi Bullying kan. Ya. Nah, idenya adalah kalau misalnya satu sekolah nih, kita sepakat bahwa musuh kita tuh sekolah ini ya. Ya. Maka udah nggak ada lagi permusuhan dalam sekolah itu. Ngerti nggak? Semuanya tuh kompak untuk tujuan yang sama. Nah, bukan internal. betul. Ini yang terjadi setidaknya di sekolahku dulu. Iya. Sekolahku tuh cukup gede. Dan Sekolahmu tawuran tapi? enggak. Nah, karena sekolahku kan bagus ya. Jadi tawurannya itu disubstitusi dengan bullying. olimpiade, dengan lomba. Jadi sense untuk ngalahin sekolah lain itu masih ada. Sense bahwa musuh buyutan kami adalah sekolah ini itu masih ada. Tapi kan perlawanannya tidak lewat adu pukul. Itu kan rasa ingin menang, bukan outrage gitu, bukan outrage. Nah outrage itu kan nanti kalau misalnya nggak disalurkan ke yang tadi kamu bilang ketawuran tadi kan, bisa outrage itu bisa disalurkan ke bullying. Ini yang kamu harus tahu bahwa outrage itu kan tidak selamanya harus disalurkan lewat pukulan. Contoh, aku suka banget sama yang namanya DBL. DBL itu basket kan? Basket. Basket itu secara tim mereka ya udah lah ya, adu capek di situ ya di lapangan ya. Betul. Terus masih ada lomba dance-nya lagi. Masih ada lomba supporter. Jadi semuanya tuh dibikin capek, energinya dihabisin di situ. Dan kita masih sama misinya, mengalahkan sekolah lain. Tapi nyari kegiatan-kegiatan yang ngabisin energi. Itulah kenapa sebenarnya OSN itu nggak efektif. Yang efektif adalah lomba-lomba yang sebenarnya semuanya harus gerak. Kayak DBL tadi. Iya. Emang fisik ya? Emang fisik. Nah, OSN itu memang bisa menciptakan rivalitas. Iya. Tapi ya udah berhenti di situ, berhenti tapi di kan, anak-anak pinter ini aja. Tapi kan ada O2SN tau. Apa tuh? Yang Oksigen. olahraganya. Oh, ada. Ada versi olahraganya. Tapi itu tetap nggak seprestis DBL. Nah, menurutku ya karena bagusnya DBL swasta. Kan sekolah-sekolah bagus punya kompetisi yang ekstrim seperti DBL atau OSN yang bisa mewakili energi mereka untuk mengalahkan musuh bersama nih. Betul. Dan ini musuhnya harus beneran satu sekolah dimusuhin loh. Iya. Kayak ini sekolah A nih benci banget sama sekolah B. Pokoknya kita harus bikin sekolah B ini kalah di semua lomba. Apa rivalitas abadi ya? Rivalitas abadi. Dan ini penting. Nah, sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah bagus itu punya yang seperti ini. Karena mereka bisa nembus juara 1, 2, 3 di lomba-lomba yang bagus-bagus ini. Iya. Sedangkan sekolah-sekolah jelek nggak punya lomba untuk dijadikan seperti ini, sehingga opsinya hanya tawuran. Itulah kenapa kemarin aku bilang, kalau mau tawurannya itu lebih terkontrol, ya kita fasilitasi. Betul. Nah, jadi kepolisian, Pemda harus bikin oktagon. Iya. Di spot-spot yang memang tempat tawuran. Balap liar dilarang. Ya. Akhirnya orang mencari apa? Akhirnya orang mencari cara lain untuk balap liar. Itu? Balap lari liar. Wah, lucu banget tuh. Itu babi lucu banget. Iya, tahu. Itu lucu banget tuh. Maksud aku hal-hal seperti itu kayak rasa orang ingin menang, rasa orang rivalitas abadi, outrage segala macam emosi-emosi negatif itu harus disalurkan. Loh,
Tapi mungkin memang kadang tuh harus disalurkan dengan cara yang baik dan benar. Tapi kan baik dan benar itu relatif. Kita ngomongin balap liar tadi deh. Ya. Di BSD, kepolisian itu bikin kompetisi balap liar. Nah, itu dia. Berarti nggak liar ya? Nggak Pokoknya liar. kompetisi balapan setahun sekali. Yang target pasarnya adalah pemuda-pemuda kampung yang motornya dimodif itu. Jadi kampung-kampung sebelahnya BSD yang tergentrifikasi itu dirangkul pemuda-pemuda modif motornya, dibikinin kompetisi setahun sekali. Orang-orang yang tawuran itu attention span-nya lebih tinggi daripada orang-orang yang tiktokan. Itu sampai ada kejadian di mana mereka itu di kelas sebenarnya bisa nilainya tinggi, cuma keburu mati. Keburu kena bacok. Keburu masuk rumah sakit, jadi ketinggalan pelajaran. Jadi sebenarnya mereka tuh bisa ngejar gitu, Tapi keburu mati. ya keburu sakit lah gitu. Tapi ada yang akhirnya dapat beasiswa LPDP, matanya hilang satu. Nah iya kan kayak gitu termasukku. Dan dia masih bisa fokus. Dan dia Meskipun matanya satu. makanya satu justru. Oh, gitu loh. Kita bukannya mengencourage viewer kita yang nggak seberapa itu untuk tawuran, Enggak. tapi kita mengencourage untuk meregulasi tawuran. Oh iya, setuju. Iya kan? Apapun gini. Aku tuh nonton siapa? Nonton Panji sama Ferry kalau nggak salah. Ferry Irwandi. Yang dia cerita, kalau nggak Ferry yang cerita bahwa Jepang itu beda banget karena pemerintah hadir. Nah, Di sini sebenarnya kegagalan kita sebagai bangsa, Pak. Pemerintah nggak hadir untuk ngasih regulasi-regulasi. Yang ngomongin AI itu kan juga sebenarnya tuntutanku sama. Aku tuh nggak nolak AI-nya, tapi pemerintah regulasinya kemana nih? Jelas nggak? Nah, apapun tawuran juga sama. ya itu sih apa ya? Nah, maksudku kalau misalnya kalian mau nge-hire staff-sus gabut, aku sama Hamzah bisa. Oh bisa, Kita beresin kan ya? beres Beres kan? kita. Jadi kan kalau dulu pas aku SMA tuh ada dua jenis, ada dua tipe, ada yang namanya tawuran, ada yang namanya partai, inget nggak? Partai. Jadi tawuran itu ramean lawan ramean. Partai itu ibaratnya One on one. Jadi petinggi dari sekolah satu adu lawan petinggi sekolah. Anjing. Yang mana menurutku itu satu itu lebih fair. Dan partai itu bare hand. Nah, maksud aku itu kan kalau misalnya partai yang tadi itu kita regulasi, itu tuh nggak cuma sekedar satu nggak cuma melindungi safety mereka gitu ya, nggak safety-nya bisa kita atur gitu kan dengan wasit. Tapi kan itu juga bisa juga jadi talent scouting untuk atlet tinju selanjutnya gitu loh. UFC. Iya, atau UFC kayak Muay gitu. Thai. Maksud aku tuh kayak gitu. Kekurangannya ini ya, apa namanya? Aku bayangin ya. Kalau ini beneran jadi nih. 10 tahun dari sekarang nih. Setelah kita scouting, training. 5 sampai 10 tahun dari sekarang. WWE isinya orang Indonesia semua, Pak. Nah, itu saingan kita sama warga Samoa, Pak. Nah, itu dia kan maksudnya kan. Misalnya dulunya apa namanya? Undertaker, sekarang jadi apa misalnya? Ayo cari punchline, aku nggak nemu. Aduh anjing. Juru kunci. Undertaker kan itu. Juru kunci. Kayak gitu maksudku kayak apa namanya? Ya jadi nama-nama Jawa kan muncul ke iya. Karena gini, karena musik-musik petasan cedah. Ini dia kesambut. Mulyono. Juru kunci anjir. Teterete. Nggak, tapi itu ya. Ada yang pakai topeng kayak. Ada yang pakai topeng gitu. Topeng wayang. Wah, anjir, seru bro. Seru. Nggak, Fuck bumi langit. Ayo kita wujudkan WWE diisi oleh orang-orang Indonesia. betul. Fuck bumi. Gak usah nunggu bumi langit, persetan bumi langit. Kita bisa menciptakan superhero kita sendiri dengan cara mengencourage pemerintah untuk meregulasi tawuran. Anjay.
meregulasi partai itu tadi. Partai. Tawuran sih menurut aku tetap nggak fair ya. Tapi Kalau tawurannya tapi tawuran itu bisa dialihin ke wamil justru. Oh enggak ini. Kalau aku ya sebelum ke wamil ya. Lebih maksud aku gini. Maksud aku adalah kalau partai kan tadi kita talent scouting. Talent scouting untuk atlet-atlet WWE selanjutnya, atlet-atlet UFC selanjutnya. Nah, tawuran ini menciptakan generasi yang siap perang. Jadi percuma kita Ini ya, menciptakan generasi yang siap kerja kalau lapangannya kurang, enggak, ya kan? Lapangannya sekarang lagi gede perang. Ya betul. Menyongsong perang dunia ketiga yang sedang mulai marak nih. Mulai ada tanda-tandanya nih. Mulai ada tanda-tanda. Pakistan India udah mulai, ya kan? Israel Palestina nggak selesai. Wah, itu mah. Rusia Ukraina lagi perang juga. Iya kan? Amerika sama Cina kayaknya lagi start mau mencet nuklir. Nah, maksud aku tuh kayak kita butuh sih pasukan, benar. Iya kan? Kita butuh itu. Apalagi orang-orang yang tawuran itu yang pada pakai wapak kijang gitu kan. Itu kan keren banget. Apa itu? Vietnam ngalahin Amerika. Vietnam bisa ngalahin Amerika dengan apa? Gerilya bawah tanah itu, tunnel itu. Kita pakai wapak kijang, Pak. Ya kan? Kita ditodong pistol, ya kan? Kita lari lebih cepat daripada pelurunya. Hanya dengan wapak kijang. Sebelum kita ke wamil masih militer, mungkin pemerintah bisa pemanasannya itu dengan mengadakan tawuran tapi diregulasi, dikasih peraturan yang lebih sederhana. Jadi kayak gini, yang kubayangin adalah satu sekolah nih, dengan pasukannya nyerang sekolah lain di sekolahnya. Terus yang sekolah ini harus mempertahankan sekolahnya. Home away ya? Kayak benteng Takeshi. Perlu difasilitasi. Harus dikasih lokasi. Boleh. Lokasi yang kamu bayangkan? Lokasi yang aku bayangkan nih, Mekarta tuh kan nggak kelar-kelar. Gitu kan, ya kan? Mau difilmin kayak Dread bisa. Itu satu. Apalagi misalnya Food estate tuh kan tanah lapangan tuh. Food estate yang ditanam apa? Singkong ya? Apa jagung? Singkong kan? Enggak, you had me on Mekarta, men, anjing lucu banget. Enggak. Food estate yang ditanam singkong kan? Singkong. Kita tanam singkong orang di dalam tanah, men. Keinjek nggak apa-apa. Waduh, lucu banget. Singkong kan umbi kan? Ya. Siapa di Batam? Di umbi kan? Di umbi. Keinjek nggak apa-apa. Sama daunnya bisa dipakai sayur sih. Daunnya bisa dipakai sayur. Bisa. Iya ya udah. Tapi nggak usah sih, nggak penting sih itu. Nggak penting kan? Ya. Gitu loh, maksud aku. Enggak, tapi Mekarta akan menjadi tempat yang sangat oke buat benteng Takeshi tadi. Aku setuju kalau itu. Atau Ninja Warrior. Ninja Warrior, Pak. Atau Ninja Warrior. Atau gini. Mekarta kan nggak kelar-kelar. Mekarta nggak kelar-kelar. Kompetisinya adalah membangun Mekarta. Jadi tenaga mereka tetap habis tapi nguli. Jangan dong. Kalau kayak gitu kita namanya melenggangkan kapitalisme tetap. Child labor. Anjing, aku tadi pagi tuh aku dikirim temanku kan. Argumennya dia adalah kenapa kita nggak melegalkan child labor? Ya kan? Kenapa kita nggak mempekerjakan anak-anak kecil di mine lagi? Toh sekarang mereka udah main ini kok, Minecraft kok. Sekarang lihat ya, di Minecraft mereka belajar untuk menyusun balok. Iya kan? Iya. Ini Fir'aun Mesir suka yang begini. Iya loh. Seneng loh. Skill utamanya membangun piramid kan bisa menyusun balok, anjing, lucu banget. Bajingan. Tapi menurutmu ini paling terakhir ya sebelum kita tutup. Bagaimana cara kita meyakinkan pemerintah untuk meregulasi tawuran? Bagaimana cara kita meyakinkan pemerintah untuk meregulasi tawuran? Perbanyak tawuran dulu sih. Oh, jadi tren. Hah? Jadi tren.
Kayak sekarang kan membaca jadi tren, terus pemerintah kayak oh kita bikin perpus. Iya. Oh harus tren, harus kita Iya. trenkan lagi. Iya. Tapi lagi-lagi aku nggak mengencourage kalau misalnya mengganggu fasilitas umum. Harus dilakukan di tempat-tempat yang Fasilitas umum dan sosial, fasilitas umum dan atau sosial. oke, berarti Tanah lapang, Oh, tanah oh. kosong segala macam. jadi teman-teman yang masih di sekolah nih STM, silakan tanya ya, kira-kira sawah terdekat di mana yang butuh dibajak. Iya betul. Sekaligus kan, Bener, injek-injek tanah gitu, kayak- lumayan. Kayak misalnya kayak ada sekolah A sama sekolah B, jaraknya misalnya kayak biasa jarak antar sekolah ya taruhlah 500 meter gitu. Di tengah-tengah mereka tuh kayak ada RPTRA gitu. Ini masih keurus nggak sih gitu? Oh, oke. Pakai aja lah gitu buat Jadi tawuran. harus ada ketua OSIS A sama ketua OSIS B ketemu cari lokasi dulu. Iya, jadi jangan antar tongkrongannya justru. Jangan. Harus dari OSISnya. OSISnya, betul. Ini aku punya saran ya buat OSIS yang mau nyari lokasi. Kalian silakan cari developer properti yang lagi ngebangun di tempat-tempat kosong Dan ya kan? mangkrak. Nggak usah mangkrak nggak apa, lagi dibangun pun juga nggak apa-apa. Oh iya. Caranya adalah kalian di sini ada sekolah A, di sini sekolah B, saling lempar-lemparan batu bata sampai jadi rumah. Dulu ada sekolah aku. Dulu ada di dekat rumahku ada sekolah. Apa namanya? Jadi sekolahnya itu dia di tengah-tengah kuburan. Maksudnya diapit oleh kuburan. Waduh, lucu banget. Nah, Yang tawuran setannya. Nah iya terus apa namanya tiap pagi temanku sekolah di sana tiap pagi itu suka nemu tulang ya meskipun tulang kecil gitu kan maksudnya kan itu kan bisa aja kucing nyolong ayam gitu. Iya. Tapi konsisten. Nah Selalu yang lucu lagi adalah ini sekolahnya nih kuburan Islam kuburan Kristen. Wah, emang dipisah. Jadi perang agamanya tuh berlanjut sampai mati. Jadi kata orang, ya udah mati tuh udah urusan masing-masing. Enggak, men. Masih Perang agama. Masih. Itu yang Kristen tuh kalau malam protes kalian mempenjarakan Ahok gitu. Masih gitu. Iya kayak gitu. Ya kan? Padahal udah beda zaman. Itu udah beda zaman makanya kan. Itu kayak ya itulah pokoknya. Jadi ada yang dari kuburan sini besoknya pindah ke sini tapi ada Indominya. Closing. Kita jadi sebenarnya kita tidak di sini kita tidak menyarankan untuk tawuran. Tawuran tetap berbahaya gitu kan. Jadi do at your own risk gitu kan. Makanya latihan dulu. masih menyarankan ternyata. Masih mengencourage. Makanya latihan dulu. Dan harus tahu lawannya siapa. Dan satu lagi gue pengen ngingetin buat sekolah-sekolah yang suka tawuran. Lawan kalian itu bukan sekolah lain. Tapi kalian punya lawan yang lebih besar. Adalah orang-orang yang mempersiapkan kalian jadi budak. Wah, gila. Segitu dulu aja ya ping kita udah ngasih signifikan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.